Untuk materi perlindungan hukum untuk anak ya, tadi Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan anak ya. Nah, di situ ada beberapa fasilitas seperti yang Ibu katakan tadi ya. Bahwasanya anak-anak itu harus diberikan ruangan yang berbeda ya. Kemudian bila dia apa namanya? Kasusnya itu tidak terlalu berat ya, maka dalam proses diversi tersebut anak-anak tersebut boleh gitu, boleh dikembalikan kepada orang tua, tetapi tetap ya tetap mengikuti proses diversi. Misalnya terjadi perkelahian atau pencurian ringan ya, maka si anak itu tetap boleh dikembalikan kepada orang tua, tetapi tetap melalui proses diversi, menjalani proses diversi ya. Nah, kemudian yang lainnya lagi dalam Undang-Undang SPPA itu hakim, jaksa, ya, dan juga polisi yang menangani kasus-kasus anak. Jangan. Menangani kasus-kasus anak itu harus benar-benar hakim, jaksa, serta polisi yang sudah tersertifikasi ya. Tersertifikasi memang mereka khusus untuk anak ya, bidang anak. Jadi enggak semua hakim bisa memutus kasus-kasus anak, begitu juga dengan jaksa ya. Tidak semua jaksa yang bisa melakukan penuntutan terhadap anak. Jadi ada lagi dia namanya pelatihannya ya. Nah, dari pelatihan itulah nanti dia akan mendapatkan sertifikasi untuk anak gitu. Jadi memang untuk polisi, untuk hakim, kemudian untuk jaksa ya, itu benar-benar yang sudah dia memiliki sertifikasi untuk menangani kasus-kasus anak seperti itu ya. Nah kemudian apa Bang Raji? Colok kali anak ini, jangan. Kemudian lagi di dalam Undang-Undang SPPA itu juga ya ada proses ininya ya, proses hukum untuk anak ya dalam peradilan. Nah, kalau dia peradilan untuk anak itu dia harus tertutup ya, tertutup untuk umum ya. Jadi untuk kasus-kasus anak itu dia nggak boleh terbuka untuk umum ya. Kalau apa arah sih? Kalau kasus-kasus lainnya mungkin boleh ya terbuka untuk umum karena ada transparansi hukum. Tetapi kalau dia kasus anak maka dia tertutup untuk umum ya. Jadi tidak boleh. Di dalam persidangan anak-anak itu tidak boleh dihadiri siapapun ya kecuali jaksa, hakim dan penasihat hukum serta si anak itu sendiri. Karena bisa mengakibatkan gangguan psikologis terhadap anak ya. Jadi untuk kasus-kasus anak dia sidangnya bersifat tertutup ya. Kemudian hakimnya itu tidak boleh memakai jubah, jaksa juga tidak boleh memakai jubah, pengacara juga ya semua normal aja, biasa aja gitu. Di dalam sidang kasus-kasus anak. Awas jatuh ya Raji ya. Awas jatuh ke belakang. Kemudian kalau ya ampun anak ini. Jorok lah Bang Razi. Ih, ampun. Bentar ya. Jangan. Buang nih, buang. Kemudian kalau dia kasus anak juga, ya anak-anak tersebut tidak boleh difoto ya wajahnya, tidak boleh. Kalaupun difoto itu harus ditutup gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di media-media ya kalau dia mana kasus anak atau dia korban anak, itu identitas anak harus ditutupi dan wajahnya juga harus ditutup gitu, nggak boleh di-blur gitu ya, dikaburkan ya. Jadi baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban benar-benar tidak boleh identitasnya itu dibuka secara publik gitu, karena itu juga menjadi rahasia agar dia tidak terjadi apa ya gangguan untuk masa depannya gitu. Jadi semua anak-anak yang sebagai pelaku atau sebagai korban itu wajahnya harus di-blur ya. Dan identitasnya namanya juga harus ditutup ya, tidak boleh ada seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya dari Ibu untuk Undang-Undang SPPA ya, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya. Karena itu saja Ibu rasa yang sedikit urgent, penting ya, baik tentang
baik tentang sistem peradilan anak, kemudian juga tentang bagaimana prosesnya, dan bagaimana juga diversi restoratif justice serta fasilitas-fasilitas yang harus disiapkan untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dan untuk anak-anak yang menjadi korban, maka dia itu akan memperoleh hak restitusi. Ya, jadi kita akan bahas juga di pertemuan selanjutnya itu tentang hak restitusi terhadap korban anak. Ya, jadi itu juga diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Baik, oke, Ibu beri kesempatan mungkin untuk bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu beri kesempatan. Mau lagi tuh, Raji. Belum ada, Bu. Ada yang ingin ditanyakan untuk Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada, Pas. Tidak ada, Bu. Oke ya, baik. Karena tidak ada, Ibu akhirin ya perkuliahan yang terputus ini tadi ya dibuat anak Ibu ya kan. Jadi ya maklum lah ya kalau udah punya anak, mengajar sama anak gini ya. Jadi kita lanjutkan di link setelah ini ya. Nah, Ibu akhirin dulu untuk perkuliahan Undang-Undang 11 2012. Kita lanjut di link kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.